Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang trigger pada database. Apa itu trigger? Trigger adalah blok SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Nah, trigger itu perlu dibuat pada saat yang pertama itu membentuk sebuah aksi tertentu terhadap satu event. Yang kedua itu memusatkan operasi secara global. Nah, prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gak usah terlalu bahasa baku banget. Jadi intinya trigger itu kalau kita bayangkan gini, ketika kita melakukan suatu perubahan di dalam suatu tabel, itu pada tabel yang lain itu ikut berubah secara otomatis tanpa harus kita edit secara manual. Nah, contohnya itu paling sering dianalisakan dengan contoh misalkan dalam jual beli barang atau stok barang. Misalkan kita punya stok barang 10, sudah terjual 5, maka otomatis tabel pada stok barang itu jumlahnya akan berkurang. Yang tadinya 10 karena sudah terjual 5, maka stoknya sisanya jadi 5. Nah, untuk pengubahan secara otomatis pada stok barang ini kita gunakan yang namanya trigger gitu. Nah, oke, langsung saja ke contohnya. Ini XAMPP-nya sudah saya nyalakan. Kita coba contohkan dengan CMD dulu dengan command prompt. Di sini saya kebetulan sudah ada database ya yang jual beli ya. Sini saya sudah punya database jual beli yang cocok untuk contoh trigger. Ya, jadi di sini pakai use jual beli. Nah, kita show tables dulu. Di sini saya punya dua buah tabel, tabel barang dan tabel pembeli. Kita describe dulu. Untuk tabel barang itu ada ID barang, nama barang, total barang, dan harga satuan. Kemudian describe pembeli, ID pembeli, nama pembeli, alamat, telepon, jumlah beli, sama ID barang. Oke. Nah, total barang misalkan 10. Nah, ketika nanti dibeli oleh jumlah beli ini, maka nanti total barang otomatis berkurang sesuai dengan jumlah belinya si pembeli ini berapa. Nah, ini belum saya triggerkan. Jadi kalau saya select bintang from barang, nah, ini datanya. Kalau saya select bintang from pembeli, oke, ini datanya. Jadi di sini total barang ya. Oke, pertama untuk yang BR001 itu Indomie goreng, total barang itu ada 500. Kalau sudah dibeli 5 orang, harusnya ini jadi 455. Nah, ini total barang BR001 di sini ada 5 tambah 2, 7. Harusnya 500 kurang 7. Ya, jadi kalau saya select bintang from barang, harusnya total barangnya nggak 500 lagi, karena sudah dibeli oleh 2 orang. Ya, otomatis di sini total barangnya berkurang. Gitu. Nah, kita tambahkan di sini trigger supaya total barang yang ada pada tabel barang itu berkurang sesuai dengan banyaknya jumlah barang yang dibeli pada tabel pembeli. Nah, cara membuat trigger, caranya hampir sama dengan prosedur, di mana di sini kita harus
Delimiternya kita ganti dulu. Oke. Di sini delimiternya saya ganti dengan slash 2 kali. Kemudian di sini kita nge-create trigger. Nah, yang ingin kita trigger di sini yang mana? Yaitu si total barang ya. Jadi kita trigger si total barang. Nah, kita trigger si total barang setelah kita memasukkan data pada data pembeli. Nah, setelah kita memasukkan data pada tabel pembeli, berarti after insert gitu ya. Jadi setelah kita menginsert data pada tabel pembeli, baru nanti total barangnya berkurang gitu. Jadi after insert on pembeli, untuk setiap barisnya ada begin, nanti selalu diakhiri dengan n. Nah, baru kita update, di mana untuk barang kita set nanti untuk total barang itu akan sama dengan total barang dikurangi dengan jumlah belinya nanti berapa gitu. Nah, dikurangi dengan di sini pakai new. Ya, new titik jumlah beli. Nah, kenapa kita pakai new? Karena data total barang ini itu akan terupdate setelah adanya inputan baru pada jumlah beli yang ada di tabel pembeli gitu. Jadi baru berubah setelah diinputkan gitu ya. Artinya kan kita ketika ada data baru yang masuk ke jumlah beli, makanya dia pakainya new ya. Jadi ketika ada data baru yang masuk ke kolom jumlah beli, itu dia pakainya new gitu. Pair. Nah, untuk yang ID barang ya, ID barang sama dengan new titik ID barang ya, jadi disesuaikan dengan ID barangnya. Nah, baru kita akhiri dengan n. Nah, oke, ini kita kalau sudah kita coba dulu. Tadi kita select bintang from barang 500, select bintang from pembeli. Nah, kita cobakan isi ya, insert. Ini datanya masih yang lama karena kita belum menambahkan data baru. Kita coba dulu untuk kita ganti dulu deh delimiternya biar nggak bingung-bingung. Kita coba insert dulu, insert into pembeli. Misalkan ya, yang ingin kita beli itu adalah ID pembelinya misalkan CS 006. Nah, CS 006 namanya Sandra, alamatnya Depok, teleponnya 0812345678 08 123456786 gitu ya. Jumlah belinya adalah 7 atau 10. Jumlah belinya 10. Ini pakai angka. Nah, untuk ID barangnya BR003. Nah, kita coba cek ya. Kita select bintang from pembeli. Sandra, beli barang BR003, ID-nya jumlah belinya 10. Select bintang from barang. Oke.
BR003 jadi 490. Kita cek, tadi BR003 total barang ada 500, sekarang karena sudah dibeli oleh Sandra dengan banyaknya 10, maka jadinya 490. Nah, sekarang kasusnya di sini dia sudah melakukan pembelian. Ternyata terjadi human error, yang dia beli ternyata nggak 10, ternyata dia belinya 100, kurang nolnya 1. Artinya kita harus melakukan edit gitu. Nah, di triggernya kita bikin lagi. Nah, kita bikin lagi triggernya, cuman bedanya kalau tadi triggernya itu adalah untuk mengupdate total barang gitu ya, dengan insert, after insert, sekarang bukan after insert lagi, tapi after update. Nah, oke, kita coba contohkan. Sekarang kita contoh untuk ketika update ya. Create trigger. Nah, kita kasih nama triggernya update barang. Gini, ubah barang yang dibeli. Nah, kalau tadi mana nih? After insert on pembeli for each row, sekarang kita ganti dia jadi bukan insert lagi, melainkan after update. Nah, jadi dia akan nge-trigger ketika data pada pembeli itu dia ubah jumlah belinya gitu. Makanya di sini pakainya after update pada tabel pembeli untuk setiap barisnya gitu ya. Begin. Nah, baru di sini update kita ngeset. Nah, set total barang sama kayak yang tadi. Nah, sama kayak yang tadi kita ngeset untuk si tabel barang, kita ngeset total barangnya sama dengan, kalau tadi kan total barang dikurang dengan jumlah yang diinputkan. Nah, kalau sekarang karena dia after update, jadi otomatis total barangnya itu diambil dari total barang ditambah dengan pakai alt di sini. Nah, alt jumlah beli ya. Jadi kalau alt itu, kalau new itu biasanya ketika kita sudah memasukkan atau data baru ya, data baru. Kalau alt itu berarti data lama ya, berarti total barang tambah data lama baru dikurangi dengan data yang baru. Nah, baru di sini where ID barang sama dengan new ID barang. Oops, maaf, delimiternya supaya saya ganti ya. Delimiter lagi deh. Nah, delimiter baru di sini kita nge-trigger ubah barang yang dibeli gitu ya. After update begin where baru end. Nah, kalau sudah, misalkan di sini kita gini, select bintang from barang, select bintang from pembeli. Oke. Nah, yang tadi kita belinya 10. Ya, ternyata salah, harusnya 100 gitu ya. Ini kan 490 nih 10. Kalau misalkan ini ternyata 100, di sini harusnya jadinya tinggal 400 ya, karena total barangnya yang dibeli ternyata ada 100.
Oke, berarti yang Sandra harus kita update dulu. Nah, kita update dulu. Ya. Update pembeli. Set jumlah beli sama dengan 100. Where ID pembeli sama dengan CS customer 006 gitu. Nah, kita select dulu ya. Oke, sekarang pembeli atas nama Sandra itu jumlah belinya 100. Nah, sekarang kita cek untuk barang. Nah, sekarang barangnya sudah jadi 400 karena ternyata si Sandra beli barangnya itu 100 gitu, bukan 10. Yang tadinya 490 sekarang jadi 400. Nah, sekarang seandainya ternyata atas nama Sandra ini nggak jadi beli gitu ya. Nah, artinya kita menghapus pembeli gitu. Misalkan dia nggak ada uang dan harus kita hapus. Nah, gimana caranya agar data pada yang BR003 ini yang tadinya 400 sekarang balik seperti semula. Nah, kita create lagi triggernya. Kita beri nama triggernya delete data pembeli gitu ya. Nah, delete data pembeli. Kalau tadi kita after update, sekarang after delete gitu. Nah, after delete Nah, sekarang baru kita update tabel barang, kita set untuk total barang, itu akan sama dengan total barang ditambahkan dengan data yang lama gitu, all titik data yang lama dari jumlah beli ya, jumlah beli yang lama, all titik jumlah beli yang lama, di mana ID barang itu sama dengan data pada ID barang yang lama. All titik ID barang. And, Oke, di sini ternyata ada yang typo ya. Kita coba create trigger, delete untuk data pembeli, after delete on pembeli of each row, ini beginnya di bawah, begin update. Nah, update barang, set total barang sama dengan total barang ditambah untuk jumlah beli yang lama gitu ya. Where ID barang sama dengan old ID barang. Nah, baru N. Nah, kalau sudah, kita coba select bintang from pembeli dulu. Nah, kemudian kita delete from. Ini berat. Nah, kita coba delete ya. Delete from pembeli where ID pembeli sama dengan CS006.
Bila penghuni berada pembeli sama dengan CS01. Oke. Kemudian kita select bintang from barang. Nah, tadi yang 006 itu dia beli barang BR003. BR003 itu tadi jumlahnya ada 400 untuk total barang. Setelah di delete, sekarang BR003 jadi 500. Gitu. Nah, jadi ini contoh penggunaan trigger di mana ketika kita melakukan satu perubahan pada satu tabel itu mempengaruhi tabel yang lain. Nah, bisa dilakukan dengan cara after insert, after update, dan juga bisa dengan after delete. Nah, biasanya penggunaan trigger ini dilakukan untuk log ya, log catatan-catatan produksi. Apakah nanti mau menambahkan barang, menghapus barang gitu, atau update stok barang yang ada di dalam tabel jual belinya. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya berikan tentang trigger pada database. Silahkan dipelajari, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.